Nah, selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi di acara eh, talk show kita yang sesi kedua pada acara Ready Career Fair eh, yang kelima ini. Hari ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang sangat paham mengenai digital. Beliau adalah digital creator, namanya Lady Jarnet. Ya, kita akan bicara banyak dengan Mbak Lady ini mengenai literasi digital. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, apa itu literasi digital? Ya, terus apa hubungannya literasi digital dengan pencarian kerja? Saya rasa ini topik yang sangat menarik. Teman-teman harus ikuti sampai selesai karena banyak ilmu yang akan di sharing oleh Mbak Lady mengenai literasi digital ini. Langsung saja kita sapa Mbak Lady Janet. Mbak Lady. Ya, halo. Nah, Halo semuanya. sudah kedengaran. Apa kabar Mbak Lady? Selamat siang. Ini videonya masih belum muncul. Sebentar lagi kita lagi atur. Tapi sehat-sehat ya Mbak Lady ya. Nah, sudah muncul. Sudah muncul videonya. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat. Nggak ada acara kemana-mana nih 17-an. Hari ini nggak ada acara tadi nonton ya, jadi kita semakin semangat ya kan, tetap harus nonton Iya upacara dong. tadi. Iya. Walaupun nontonnya dari TV ya. Iya, kayaknya semua kita harus ya banyak di rumah ya. Nggak kedengeran suaranya, Bang. Nah, kedengeran. Sekarang gimana? Halo, Bang. Sekarang kedengeran? Belum kedengeran? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Oke. Sebentar. Ya. Nah, ini udah oke. Oke, sip kalau gitu. Ya memang sekarang kita banyak di rumah ya, nggak bisa kemana-mana ya karena kondisi seperti ini. Jadi mengharuskan kita untuk banyak di rumah, melakukan semua aktivitas kita di rumah. Benar nggak Mbak? Halo, Bang. Ini kayaknya jaringannya sinyalnya agak ini ya. Betul. Tadi gimana, Bang? Oke. Sekarang kedengeran nggak? Ya, sudah kedengeran. Kedengeran ya? Tapi agak kecil suaranya. Agak kecil. Oke, ini Ya. masih diatur sama teman-teman di sini. Tapi pada Sudah oke. udah oke. Ya. Oke, sip. Ya, memang kondisinya sekarang mengharuskan kita untuk banyak di rumah kan ya. Kita melakukan segala hal dari rumah. Halo Mbak, kedengeran? Ya, iya betul. Ya, kedengeran, Bang. Ya, betul banget ya. Sekarang karena itu memang aturan dari pemerintah ya. Betul. Karena pembatasan apa namanya? Kita ibaratnya supaya menurunlah pandeminya gitu kali ya, Bang ya. Iya dong, kita udah 1,5 tahun nih, jadi ya harus kita maksimalkan supaya kita bisa hidup kembali dengan normal. Mbak Lady, kita langsung aja nih. Teman-teman pasti pada penasaran, tapi sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih dulu Mbak Lady sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami di acara Career Fair ini. Ini acara Career Fair kita yang kelima. Dan kebetulan jatuhnya pas tanggal Sengaja kita bikin di tanggal 17 dan 18 Agustus karena sekalian merayakan hari kemerdekaan kita. Nah, sekarang ini kan Mbak Lady ini era digital nih ya. Semua orang kita dipaksa untuk digital. Nah, kita teman-teman juga penasaran nih. Kita udah sering sih dengar literasi digital itu. Nah, bisa nggak Mbak Lady ceritakan apa sih maksudnya literasi digital itu? Ya, sebenarnya simple sih Bang ya kalau dibilang apa sih literasi digital gitu ya. Simpelnya mungkin aku bisa bilang literasi digital itu adalah pemahaman dan kecakapan dalam kita memanfaatkan media digital. Itu kali ya singkatnya gitu. Jadi pemahaman dan kecakapan dalam memanfaatkan media digital. Oke, ya karena sekarang kan waduh udah luar biasa sekali ya, digital itu kan termasuk sosial media semua itu kan digital ya. Iya, benar-benar banget, Bang. Apalagi nih ya, dengan adanya pandemi tahun lalu gitu ya,
sebelumnya kan ya perkembangan media digital paling kita ya gitu-gitu aja, maksudnya dalam artian kita ngikutin aja gitu, tapi belum ada konsentrasi sendiri. Tapi sekarang nih pemerintah ya, khususnya di tahun ini gitu, sudah memprogramkan, bahkan saking pentingnya nih literasi digital gitu untuk kecakapan ibaratnya bangsa kita, untuk kecakapan kita semua. Bahkan pemerintah sendiri udah memprogramkan adanya literasi digital nasional. Itu sebenarnya udah ada dari diluncurkan kemarin Mei, akan jalan terus sampai kemungkinan katanya di 2024 gitu, supaya kita itu supaya kita tuh semakin mengerti, semakin paham dalam memanfaatkan media digital gitu kan, karena ibaratnya Indonesia tuh termasuk salah satu negara yang penggunaan media sosialnya itu sangat tinggi gitu. Iya betul, tinggi seperti banget. Itu sih Bang. Iya, itulah makanya seperti yang Mbak Didi bilang tadi, bahwa sekarang ini orang sudah makin harus paham digital. Dulu itu sebelum pandemi mungkin orang nggak terlalu mementingkan hal-hal seperti sekarang. Digital ini orang cuma mainnya di sosial media segala macam, tapi sekarang ini sudah bukan hanya sosial media saja, tapi lebih dalam dari itu ya Mbak ya. Iya, benar banget Bang. Ibaratnya karena kan juga dengan pastinya ya karena pandemi ini gitu ya, kita semua bertransformasi gitu, untuk belajar, untuk lebih tahu lagi gimana supaya kita tuh tetap berkembang walaupun misalnya kita dibatasi oleh ruang atau misalnya dibatasi oleh jarak gitu kan. Tapi gimana nih caranya nih supaya ibaratnya tetap hidup gitu. Ya kita harus bisa memanfaatkan media digital ini gitu. Makanya yang tadi kayak aku bilang gitu, bahkan pemerintah sendiri sampai memprogramkan gitu kan, ada sampai dibentuk nih Bang buat informasi juga nih ke teman-teman mungkin ya gitu. Kalau aku boleh sharing, pemerintah sendiri tuh, atau mungkin ada teman-teman yang udah tahu juga kali ya, kalau pemerintah sudah memprogramkan ada 4 pilar gitu dalam literasi digital. Ya, nah itu masuk ke pertanyaan saya berikutnya tuh. Apa itu yang 4 pilar literasi digital tuh Mbak? Ini kayaknya makin seru nih. Nah, jadi sebenarnya gini, literasi digital itu kan yang tadi itu kan pemahaman, kecakapan, terus pemanfaatan dalam artian positif ya, media digital. Nah, pemerintah ibaratnya memberikan program di ibaratnya di apa ya namanya tuh di kotak-kotakin gitu, disusun baiknya disusun kalau ada 4 pilar. Nah jadi kalau aku boleh jelasin, ada digital skill, ada digital ethics gitu, ada digital culture, ada digital safety gitu Bang. Nah itu masih sebenarnya kalau dijelasin semuanya sih aku juga sebenarnya masih belajar ya gitu, dan mungkin waktunya akan nggak cukup gitu. Tapi singkatnya digital skill itu ya kemampuan kita, kecakapan kita gitu. Jadi gimana nih skill ibaratnya kita bisa mengoperasikan suatu aplikasi, misalnya contoh kayak Ready sendiri kan sudah bertransformasi nih. Dulu mungkin buka lowongan kerja kan ibaratnya dari koran atau misalnya dari secara offline gitu ya, tapi akhirnya dengan adanya aplikasi Ready kan otomatis kita harus bisa nih gimana nih aplikasi baru ini kita bisa jalankan. Itu masuknya dalam digital skill gitu Bang. Nah terus kenapa ada etik, ada culture, ada safety? Nah itu kita untuk tidak melupakan etika dan budaya Indonesia. Kalau dari etika dan etik dan culture-nya ya, karena sebenarnya perpindahan ini gitu, transformasi ini sebenarnya sama aja, bedanya cuman yang tadinya kita offline kita berpindah media ke online gitu. Jadi sebenarnya etikanya harusnya tetap dibawa gitu kan, mengingat jam-jam, ibaratnya jam berapa ya kita bisa menghubungi orang, jam berapa ya sopannya, etikanya kalau kita membalas pesan atasan, bahasa-bahasa yang kita pakai itu tetap dijaga gitu dengan digital etik sendiri gitu. Nah kalau misalnya culture ya, kalau aku boleh bilang mungkin dari keramah tamahan, sopan santun yang kita punya, yang bahkan udah terkenal sebenarnya, oh Indonesia nih ramah ya gitu kan. Nah kadang itu yang suka lupa dibawa sama banyak yang bilang katanya netizen 62 ya, katanya kalau komentar nih gitu kan, karena kadang-kadang tuh pedes dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia lah gitu ya, bukan kayaknya bahasa yang sebenarnya pantas gitu kan Bang. Malah cukup terkenal tuh orang Indonesia, netizen Indonesia agak pedas-pedas kayaknya.
Iya, nah mungkin makanya itu nih pemerintah akhirnya harus disusun nih supaya nih generasi kita ini gitu bahkan ke depannya semakin lebih baik gitu kan dalam gimana nih supaya jadi baik gitu, jadi positif bukan malah jadi apa namanya tempat ribut, bukan jadi tempat media digitalnya bukan jadi ibarat tempat berantem, tempat buat konten yang nggak bener gitu Ya, kan. betul, Tapi betul. gimana caranya supaya mengisi dengan konten-konten yang positif gitu atau dengan bahasa-bahasa yang positif. Nah, kalau safety itu tadi masuk dalam literasi digital itu sebenarnya kecakapan kita menjaga identitas diri. Misalnya kan sekarang juga kita udah pakai perbankan, udah pakai mobile banking gitu kan. Yeah. Udah pakai apa namanya? Semua serba ibaratnya pakai online gitu. Nah, Yeah. gimana caranya kita nih tahu bisa memilah yang mana yang ibaratnya wah ini kadang kan ada tuh bang suka nggak dapat SMS atau nggak dapat WhatsApp nih selamat Anda mendapatkan gitu. Kadang kan masih ada aja nih teman-teman kadang orang dekat kita sendiri gue dapat mobil gitu padahal ternyata itu penipuan nggak bisa bedain. Nah kalau kita udah mau belajar nih tentang literasi digital kita tahu nih oh ini nih beritanya hoax nih contoh misalnya vaksin bla 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 gitu kan vaksin COVID gitu. Yeah. Ternyata itu semuanya hoax, tapi udah rame, bahkan ada berantem-berantem, tapi ternyata itu hoax. Nah itu yang dimaksud dengan kita tuh harus hati-hati gitu loh Bang. Iya betul, itu yang tadi Mbak Lady sampaikan itu juga pernah terjadi tuh ke keluarga saya sendiri, ada terima SMS kayak gitu terus sudah yakin sampai dapat mobil sampai seneng sampai nangis segala macam, tapi ini sebenarnya hoax gitu loh. Nah jadi betul sekali sekarang kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus paham betul mengenai ini ya Mbak ya, karena ya memang sekarang berita hoax itu bisa dipercaya dibandingkan sama berita yang sebenarnya. Itulah makanya perlunya edukasi mengenai digital lebih dalam, yaitu literasi digital itu ya. Iya betul banget Bang, betul banget karena memang kadang-kadang oknum-oknum yang ibaratnya menyebar hoax itu kadang misalnya yang ditelepon aja deh, ditelepon nih ada yang lucu nih ceritanya ditelepon, tapi diteleponnya 1:30 malam. Yang ditelepon aku gitu kan, ditelepon, halo kamu di mana? Kamu transfer sekarang, tolongin aku, tolongin terus tiba-tiba handphonenya diambil sama orang. Ibu, suami ibu sama apa waktu itu dibilangin nabrak gitu. Ini saya dari kepolisian, tolong diselesaikan. Padahal suami saya ada di sebelah saya lagi tidur. Saya bingung, saya nengok, nah ini suami saya ada di sini. Jadi memang ya biasa dibilang ada orang-orang iseng ya. Sekarang udah bukan cuma telepon lagi, ada yang WA, ada yang ibaratnya bikin SMS giveaway itu, bahkan WA itu sendiri Bang, ada yang bilang contoh misalnya bantuan bansos PPKM kayak gitu, ada aja yang percaya padahal datanya dicuri gitu. Nah itu pentingnya digital safety gitu. Jadi kita tahu nih wah kita bisa cek nih wah ini linknya palsu gitu, linknya pencurian data. Karena kalau misalnya data kita udah kecuri itu bisa dipakai untuk hal yang enggak. Contohnya yang marak sekarang pinjol online gitu kan. Saya nggak pernah minjem tapi kok tersebar seperti kayak gitu-gitu. Jadi semakin canggih kita tahu. Semakin canggih digital sekarang semakin canggih juga nih orang-orang yang mau memanfaatkan situasi itu ya. Iya makanya itu tadi, makanya perlu kita untuk ningkatin terus nih. Jangan cuma pakai medsos, jangan cuma pakai media digital untuk ibaratnya cari pacar gitu kan, untuk eksis aja gitu. Tapi kita harus pakai juga contohlah Ready gitu ya, menciptakan sebuah aplikasi yang ibaratnya akhirnya memudahkan orang-orang di masa pandemi ini dalam mencari kerja. Itu kan suatu transformasi yang luar biasa gitu ya. Betul ya? Betul. Mbak kalau misalkan berkaitan dengan personal branding, ini bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang personal branding dengan literasi digital itu sebenarnya sangat berhubungan banget. Kalau misalnya zaman dulu orang mau terkenal harus masuk TV dulu kan gitu ya Bang ya. Nah kalau zaman sekarang zamannya digital kita bisa punya channel sendiri, kita bisa punya channel YouTube sendiri, atau misalnya kalau pekerjaannya tapi saya bukan KOL, saya bukan influencer gitu, saya cuma karyawan atau saya cuma pegawai. Zaman sekarang sudah ada risetnya gitu ya, bahwa memang perusahaan-perusahaan besar itu mengintip
apa namanya media sosial pribadi kita dalam penerimaan kerja. Pasti Bang Goya juga udah tahu ya, gitu kan, kalau terima kerja pasti diintip juga nih di media sosial. Ini etikanya gimana nih? Betul. Suka berkata-kata kasar nggak? Pernah berkomentar kasar nggak? Pernah ibaratnya pernah apa namanya memprovokasi nggak dengan adanya berita-berita misalnya gitu? Pernah mencari-cari keributan nggak? Itu kan itu termasuk dalam personal branding. Jadi kalau siapapun kita gitu punya, pasti kan udah punya ya, di zaman sekarang udah punya media sosial pribadi. Kalau bisa dimanfaatin dengan baik, kita ibaratnya tuh kayak anggaplah kita nih produk. Jadi apa namanya, mungkin kalau pas dicek gitu kan sama perusahaan, dicek media sosialnya, oh media sosialnya baik, bahkan cakep digital nih, konten-kontennya bermanfaat gitu kan, bisa suka apa namanya rajin membuat konten yang positif, yang ada pengetahuannya, ada ilmunya gitu ya Bang ya. Nah ini benar banget itu ya hubungannya. Sekarang ini teman-teman ini yang benar yang Mbak Lady bilang tadi, semua orang punya media sosial ya. Nah tapi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan benar dalam kehidupan kita, apalagi dalam kita mencari kerja, itu akan sangat-sangat menguntungkan. Karena betul sekali, kalau saya pemimpin sebuah perusahaan, pada saat saya melakukan, sebelum saya melakukan interview, begitu ada lamaran masuk, pasti saya akan tanyakan dulu sosial medianya apa, Instagramnya atau apa, Facebooknya apa, karena kita ngelihat dari sosial medianya mereka, kita juga bisa menilai orang ini seperti apa gitu loh. Jadi kalau benar-benar teman-teman ini ngerti mengenai sosial media, mengenai literasi digital, sangat menguntungkan apa namanya kita sendiri dalam mencari kerja. Dan saya rasa juga ya Mbak, ini bisa dikaitkan dengan dunia usaha gitu loh. Maksudnya dari pengetahuan kita yang cukup baik mengenai digital, menggunakan sosial media, kita membuat konten yang bagus-bagus, kan nama kita juga bisa naik. Bisa jadi kayak Mbak Lady, jadi KOL. Benar kan Mbak? Iya, apalagi kalau misalnya, kalau aku kan masih personal gitu ya Bang ya. Apalagi kalau misalnya usaha, tadi kan Bang Goya bilang usaha. Memang ada juga kan sekarang ibaratnya udah nggak asing nih kalau kita dengar namanya digital marketing gitu ya. Ada algoritmanya. Kita tinggal ikutin aja nih algoritmanya, apa namanya, orang-orang Indonesia untuk produk ini, misalnya contoh produk sepatu. Kita lihat aja, kita ibaratnya kalau aku nih, waktu aku sharing sedikit ya kan, aku ikut webinar nih, webinar dari literasi digital pemerintah yang diprogramkan oleh pemerintah. Aku dengar nih dari narasumber gitu, ada namanya digital marketing itu tadi. Jadi ada namanya ATM gitu ya, apa namanya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sebenarnya kita tinggal follow the rule aja gitu, kita tinggal ngikutin aja. Misalnya contoh produknya sepatu, coba lihat produk sepatu yang di atasnya kita, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mau untuk menciptakan konten, membuat konten itu sangat bermanfaat banget. Tinggal dipilih aja produknya apa, target pasarnya kira-kira umur berapa. Nah itu semuanya udah ada datanya gitu. Nah kalau untuk umur sekian sampai sekian untuk jualan ini, kira-kira kalau jualan kan nggak mungkin di YouTube. Nah kalau misalnya jualan, kira-kira enaknya di mana ya? Oh kalau targetnya milenial, mungkin lebih cepat sambil buat TikTok gitu ya. Jadi banyak banget gitu, misalnya nggak cuma punya e-commerce, tapi juga punya misalnya punya website sendiri, punya e-commerce, tapi dibuat juga misalnya akun-akun media sosialnya supaya secara digital marketing makin luas gitu kan, makin kelihatan di mana-mana produknya. Jadi apalagi untuk usaha gitu ya, untuk bisnis ya masuk banget gitu, penting banget apa namanya digital marketing ini gitu, dengan literasi digital. Jadi kita tahu oh kontennya ini, bahkan udah ada Bang kayak misalnya gimana caranya, nggak tahu nih caranya bikin konten gitu ya, kita tinggal cari aja di suatu aplikasi gitu, kita tinggal cari mau buat konten, misalnya aku ya misalnya makeup gitu, how to makeup, gimana caranya buat tutorial makeup. Oh tutorial makeupnya kemana lagi, nanti diarahin. Itu ada sebenarnya aplikasinya gitu, bahkan udah semua yang kita butuhin aplikasinya udah ada, tinggal gimana cara kita mau belajar tentang mengoperasikan itu sendiri. Kayak Ready contohnya, ini kan kita juga belajar nih, kayak aku download aplikasi Ready, aku lihat wah ternyata nggak cuman apa namanya
menyediakan kerjaan tapi bisa belajar juga gitu dengan adanya Betul. e-course-nya gitu kan. Jadi Betul. penting banget sih Bang digital marketing ya. Iya, iya. Jadi memang pemahaman mengenai digital itu zaman sekarang itu penting banget, sangat-sangat penting. Entah itu untuk kebutuhan kita mencari kerja ataupun berbisnis, ya kan, personal branding itu memang baik ya. Kan dulu sering banyak yang bilang, Mbak, kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, hasilnya pasti akan baik. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan itu dengan baik, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa, betul? Iya, benar banget. Nah, sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya dunia digital itu hanya perpindahan. Jadi sebenarnya yang kita Ya. biasa lakukan di offline pindah ke online gitu kan. Hanya Ya. saja kalau dunia online itu, dunia digital itu kan luas. Bahkan Ya. luasnya itu luas banget gitu ya Bang ya, kalau boleh dibilang luasnya banget. seluas samudra gitu kan. Kita di sini bisa tetap ditonton sama orang yang mungkin benuanya berbeda sama kita, orang yang lagi saudara kita di Amerika mungkin gitu ya. Jadi Ya, luas banget gitu. Makanya penting banget untuk kita terus meningkatkan literasi digital kita. Ya. Nah, Mbak Lady, kan waktu kita kemarin ngobrol itu saya pernah info kan bahwa fitur-fitur kita di Ready ini selain tadi yang belajar yang seperti Mbak Lady bilang itu ada fitur video gitu. Nah, kita tuh sebenarnya create fitur video ini untuk mempermudah juga para teman-teman pencari kerja dan juga perusahaan gitu loh. Nah, kira-kira menurut Mbak Lady apa yang teman-teman ini bisa manfaatkan dengan adanya video profile ini? Karena kan ini berkaitan juga dengan digital kan, Mbak? Ya sebenarnya simpelnya kayak yang aku bilang tadi juga, ini nyambung lah semuanya gitu ya Bang. Ini kan Semua video nyambung, profile ya kan sama Ready kan ya. Itu sebenarnya cara kita sebelum, kalau dulu kan kalau boleh dibilang kalau kita interview terima kerja gitu ya, itu kita cuman ya udah bawa diri aja gitu ya. Pokoknya nih siapin nih pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan dengan adanya video feature video yang disediakan oleh Ready ini kan kita bisa mempersiapkan diri gitu. Misalnya kan tidak semua orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk ngomong di depan kamera. Akhirnya kita terlatih, mau nggak mau kita dilatih untuk gimana nih supaya pede gitu kan. Supaya pede, terus nggak cuman dari cara bicara atau misalnya disuruh melakukan sesuatu misalnya ya, tergantung dari lowongan pekerjaan yang dicari gitu ya misalnya. Tapi kita juga harus ngatur kan, mengatur kameranya sendiri, mengatur cahayanya gimana cahayanya supaya tetap jelas gitu kan videonya, ngatur makeup sendiri, pakai baju apa sendiri gitu. Bahkan kita ngedit videonya sendiri. Jadi ini bagus banget dan bisa dibilang satu perkembangan yang ya Inovasi. itu kenapa kita harus gimana Bang? Inovasi. Iya, kita harus berinovasi terus gitu, ngikutin zaman lah gitu kan. Supaya kita nggak ibaratnya nggak ketinggalan kan gitu. Jadi dengan adanya feature ini harusnya sih lebih memudahkan. Jadi bisa latihan lagi gitu kan. Tapi teman-teman bisa nunjukin saya ini bisa kan saya kalau misalnya interview kan, kalau dulu kita datang offline gitu ya Bang, tadi sorenya nggak kedengeran. Kalau interview datang offline itu biasanya kan kita kesempatannya cuma satu kali gitu, tapi dengan adanya video ini kita bisa lihat dulu nih sebelum dikirim gitu, sebelum disubmit, kita lihat ini udah oke belum ya, udah oke belum, kalau belum ayo coba lagi kan gitu ya. Itu jadi nambah skill kita gitu dalam merepresentasikan diri gitu kan. Saya ini begini kan kayak gitu kan Bang, jadi keren banget sih. Kan biasanya kan sebenarnya ya itu, kalau misalkan bikin video kayak begitu perkenalan diri malu-malu, tapi kalau udah bikin video untuk di Instagram, di TikTok, wah lincah-lincah semua tuh, lompat-lompat ya kan. Nah, tapi paling tidak teman-teman sudah punya lah ini medianya untuk bisa memperkenalkan diri melalui video di fitur yang ada di Ready ini, supaya juga para teman-teman pencari kerja ini
lebih mudah untuk bisa paling tidak di shortlist oleh perusahaan. Karena kan sekarang itu dia Mbak, sekarang kan eranya digital ya kan. Nah kita ini kan ingin mempermudah proses rekrutmen pencarian kerja nih. Makanya kita bikin fitur video profile ini agar si pencari kerja lebih mudah dan perusahaan juga akan lebih mudah. Itulah makanya teman-teman juga sangat membutuhkan ya pengetahuan mengenai digital karena sekarang sudah masuk betul eranya digital. Nah, kira-kira Mbak Lady apa saran dan masukan Mbak Lady nih untuk terakhir nih untuk dari Mbak Lady ke teman-teman di acara job fair ini? Mungkin aku kalau saran kesannya aku udah expert gitu ya Bang. Mungkin aku kasih sedikit mengenai digital. Mungkin aku kasih sedikit tips aja ya. Jangan lupa bahwa media digital ini mempunyai jejak digital, namanya itu ya, jejak digital. Jadi punya rekam jejak yang kita nggak bisa hilangin gitu ya. Bahkan kalau teman-teman ikutin beberapa akhir lalu gitu ya, beberapa hari terakhir ini ada seorang aku nggak sebut namanya, seorang YouTuber wanita gitu ya yang pengikutnya, subscribernya itu udah puluhan, udah jutaan gitu. Ternyata 11 tahun lalu status di Facebooknya memaki orang tua, terus juga ada mengucap kata-kata kasar gitu, kayak mungkin lagi kesel terus ucapin kata-kata kasar, dan itu gak cuma satu tapi lebih dari 3 sampai 10 status yang dibuat 11 tahun lalu di Facebook. Bayangin 11 tahun Bang ya, dia dibuat jadi satu. Iya, dan itu viralnya sekarang gitu. Ternyata yang kita lihat, wah nih YouTuber cantik ini gitu ya, dengan kebaikan hatinya, kadang suka menolong orang gitu kan, ada di channel-channelnya gitu, begitu diagung-agungin, begitu dipuja, keluar nih status sosial medianya 11 tahun lalu ya. Dan itu merusak atau ibaratnya menyakiti orang-orang yang udah berekspektasi, udah kagum banget sama dia gitu. Termasuk merusak personal branding yang dia udah buat. Mungkin ada brand-brand yang tadinya mau ibaratnya bekerja sama, ada perusahaan-perusahaan yang mau berkolaborasi, akhirnya dengan adanya pemberitaan itu pastinya menurunkan atau mengurungkan, memikir-pikir ulang lagi, wah kayaknya cocok nggak ya gitu, kayaknya dilanjut nggak ya dengan adanya citra buruk karena status itu. Jadi mungkin kalau aku bisa kasih sedikit tips gitu ya, ingetin boleh ngingetin gitu ke teman-teman semua yang ada di sini, apalagi yang masih mencari pekerjaan, jangan pernah lupa bahwa dunia digital memiliki jejak rekam gitu ya kan. Jadi coba dicek-cek lagi kalau memang sudah berubah, sudah semakin dewasa. Kalau misalnya pernah dicek-cek lagi nih Facebook 10 tahun lalu, kan Facebook udah hampir 10-11 tahun ya. Coba dicek yang sebelumnya. Kalau boleh sih difilter lagi nih komen-komennya gitu ya. Atau misalnya ganti aja deh namanya, atau gimana lah, dilakukan segala cara untuk memperbaiki. Masih belum menjadi kayak gitu. Tadi nasi udah jadi bubur, udah viral duluan gitu. Karena saat kita udah mengupload sesuatu, entah itu bentuknya foto ataupun video ataupun status, tanpa sepengetahuan kita mungkin udah ada orang yang mengcapture atau menyimpan gitu kan. Jadi kalau kita udah share secara publik, ya orang juga punya hak untuk merepost ulang. Sebenarnya ilmunya seperti itu ya. Kalau kita udah share secara publik, ya orang boleh nyimpen nih. Contoh misalnya video ini direcord gitu kan, baru ada yang mau nyimpen, mau denger lagi pembicaraannya apa, itu udah jadi hak secara umum gitu. Jadi paling sih tipsnya itu aja. Jangan lupa bahwa dunia digital memiliki rekam jejak gitu. Nggak akan pernah hilang tuh ya, rekam jejaknya nggak akan pernah hilang. Iya nggak akan hilang, susah untuk hilang. Kalau ibaratnya gimana cara ngilanginnya gitu ya, bahkan itu tadi yang 11 tahun lalu hanya status Facebook gitu kan bisa viral zaman di tahun 2021 ini gitu. Jadi kalau zaman dulu tagline-nya gitu kan, mulutmu harimaumu, kalau sekarang tagline-nya itu jarimu harimaumu gitu. Jadi hati-hati memposting, men-sharing apapun. Sharing juga itu penting juga Bang. Misalnya nih udah kita nggak tahu nih hoax, udah nih ada berita ini, nggak tahu beritanya bener apa enggak gitu kan.
udah share aja. Nah itu juga nggak boleh, karena kalau kita udah share namanya kita sudah menyetujui gitu, berarti kita jadi salah satu penyebar hoax, padahal ternyata itu hoax, beritanya salah gitu. Nah itu juga harus hati-hati. Iya, karena kita kan nggak pernah tahu ke depan. Saat ini kita biasa-biasa aja, orang biasa aja, ya kita main sosial media segala macam. Besok 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian kita akan menjadi seseorang, dan itu tadi rekam jejak digital yang lalu itu tiba-tiba bisa muncul, ya kan? Itu yang terjadi dengan tadi apa yang Mbak Lady ceritakan. Jadi ya setuju sekali. Sekarang jarimu harimaumu. Iya betul Bang. Iya, jadi paling sih ya itu tadi, karena kan udah dapet nih tadi kunciannya dari Bang Boya juga sudah bilang kan bahwa beberapa perusahaan gitu, bahkan banyak perusahaan dalam menerima lowongan kerja itu pasti mengintip media sosial pribadi dari calon pekerjanya gitu. Jadi ya harus betul-betul hati-hati gitu. Betul. Bener gak sih Bang, ya kan? Benar banget. Luar biasa nih obrolan kita nih Mbak Lady. Mungkin nanti kita harus bikin acara spesial lagi, workshop khusus nih untuk masalah ini, karena saya yakin pasti masih banyak teman-teman kita nih yang masih belum begitu paham mengenai digital kan. Jadi nanti kita atur waktu lagi ya. Tapi anyway, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke kita Mbak Lady. Dari teman-teman kami semua di sini juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Mbak Lady untuk menjadi narasumber, dan pasti apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lady sangat berguna untuk kita semua dan khususnya untuk teman-teman pencari kerja semua. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Mbak. Ya amin, sama-sama Bang. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Bang Boya, terima kasih semua tim dari Ready ya udah kasih aku kesempatan buat boleh sharing-sharing di sini, seneng banget. Kalau mau ada workshopnya juga aku seneng banget bisa sharing pasti. Banyak banget, pasti juga bisa belajar banget juga dari Ready ya tentunya gitu. Seneng banget sih semoga semuanya juga yang nonton yang udah gabung sehat terus, tetap semangat dan menemukan pekerjaannya di Ready gitu ya Bang. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Lady. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dan teman-teman semua, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.